Setiap kita yang percaya dan siap dengar firman, mari sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Ya, satu kemurahan kalau siang hari ini saya boleh ada di tengah-tengah Bapak Ibu semuanya. Ya, saya nggak tahu ini kali keberapa ya Pak Sem ya. Tapi saya mohon maaf sebelumnya, saya datang terlambat ya. Karena harus menyelesaikan ibadah jam 10 di Sidoarjo. Jadi saya mikir gini, nutut apa enggak, tapi saya percaya saya punya Tuhan yang bisa ngebut. Ya saya hanya berdoa supaya jalan tol tidak ada kendala dan di sepanjang jalan sepi ya, sehingga saya bisa datang tidak terlambat. Ya saya mohon maaf karena memang baru ibadah kami selesai tadi jam 10 ya. Oke, enggak perlu lama-lama membuang waktu saudara. Bulan ini kita sudah belajar bersama-sama, bulan ini bicara mengenai harta apa? Harta kesayangan ya. Selama 1 bulan saya diberitahu oleh Bapak Gembala Anda temanya harta kesayangan dan semuanya bicaranya tentang harta kesayangan ya. Dan yang enggak paling enak itu di minggu terakhir. Ya, karena saya mikir gini, minggu pertama pasti sudah ada yang menyampaikan, kedua, ketiga, keempat, semuanya sudah dihabiskan. Nah minggu yang kelima mau nyampaikan apa gitu loh. Saya sendiri bingung waktu saya dengar diberitahu, ya saya mikir gini, Tuhan mau menyampaikan apa? Karena semuanya sudah, saya percaya sudah dibahas tentang harta kesayangan. Ya, saya ingat kalau di sepanjang jalan itu biasanya gini, kalau saya berpergian di jalan-jalan itu ada orang jual es tebu, ya. Mungkin ada yang tahu ya es tebu ya. Es tebu itu kan biasanya digiling tebunya. Itu yang minggu pertama gilingannya masih enak, sarinya itu masih banyak, betul? Ya. Minggu yang kedua kan itu dimasukkan lagi kan? Kan nggak sekali Bapak Ibu batang tebu itu sekali dimasukkan terus dibuang, enggak kan? Setuju ya? Pasti diambil lagi dan dimasukkan lagi, itu minggu yang kedua. Dimasukkan. Minggu yang ketiga biasanya ditambah apa? Jago semua rasanya ya. Ditambah air sedikit dimasukkan lagi. Sret. Sampai batang itu jadi apa saudara? Jadi ampas, wis entek gitu loh saudara. Ya kan? Itu minggu ketiga itu sudah habis. Tapi minggu keempat diisi air lagi kan. Dimasukkan lagi. Wah, itu serat-seratnya sudah tidak karuan, betul? Yang minggu kelima ya apa keadaannya saudara? Lembut saudara, wes habis sebenarnya, nggak ada yang lain. Itu kondisinya seperti yang saya alami hari ini saudara. Saya mikir gini, ini kayak tebu saudara, sudah habis minggu kelima. Tapi saya ingat, kalau di dalam Tuhan tidak seperti itu saudara. Justru yang terakhir, itu sebenarnya, itu yang termanis saudara. Saudara ingat kasus pernikahan di Kana? Loh saya bukan ngecap lu ya, saya bukan berarti meniadakan yang nomor 1 sampai 4 itu tidak termanis. Enggak saudara. Yang kelima itu justru yang manis. Karena apa? Ingat peristiwa pernikahan di Kana? Orang Israel itu punya budaya begini saudara. Kalau dalam pernikahan itu biasanya anggur yang tidak enak-enak dulu itu disajikan terlebih dahulu. Karena pernikahan mereka itu bukan 1 hari, 2 hari Bapak Ibu enggak. Mereka biasanya mengadakan pernikahan itu berhari-hari. Sehingga apa? Yang manis-manis itu justru diberikan pada masa apa? Ketika yang terakhir. Jadi orang itu tetap mengecap pernikahan itu pernikahan yang apa? Manis. Coba dibalik saudara, yang enggak enak itu di terakhir saudara, yang manis-manis dikeluarkan dulu sehingga tamu yang terakhir akan mendapat apa? Sisa, betul? Tidak dapat apa-apa. Itu yang di Israel saudara. Jadi itu penghiburan buat saya. Ya, penghiburan ini tebu terakhir tapi tebu yang termanis saudara. Amin. Ya, saya mikir gini, aduh, saya lihat pengkhotbah dari minggu pertama, tanggal 1 saya lihat, saya pelajari. Minggu kedua tanggal 8 saya lihat YouTube. Akhirnya saya belajar khotbah saudara. Minggu yang ketiga tanggal 15 saya belajar. Minggu keempat gak ada di YouTube. Ya, belum diupload. Sengaja memang saudara. Loh saya itu belajar supaya gak ada tumpang tindih saudara. Ini memang agak keselin sedikit ini saudara.
Saya pelajari minggu pertama yang menyampaikan Bapak Gembala, yang kedua Pak siapa itu yang cakep banget itu, yang dengan saya beda 11-12 lah gitu ya. Ya. Yang ketiga Pak siapa? Pak Bedi. Yang keempat gak ada. Saya cari di YouTube, kok gak ada. Saya gak tahu. Jadi kalau toh nanti ada persamaan, percayalah itu yang termanis saudara. Amin. Mari kita lihat Keluaran pasal yang ke-19 ayat yang ke-5. Sebab ini yang menjadi tema kita di bulan September ini. Ya. Keluaran pasal yang ke-19 ayat yang ke-5. Ya, saya berharap kita tidak bosan memandang ayat ini. Ya, karena setiap minggu ada ketemu dengan ayat ini. Dikatakan demikian, jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat ini merupakan pernyataan Allah kepada bangsa Israel. Allah sedang berbicara kepada bangsa Israel bahwa mereka adalah milik kesayangannya Allah. Ini bicara mengenai penunjukan Allah kepada bangsa Israel, saudara. Itu satu kasih karunia yang dialami oleh bangsa Israel. Pertanyaannya begini Bapak Ibu, apakah bangsa Israel bangsa yang baik sehingga Allah menunjuk mereka menjadi milik kepunyaannya, menjadi milik kesayangannya? Apakah Israel bangsa yang baik? Oh, enggak. Israel itu diambil dari kata Yakub terlebih dahulu. Ya, kita tahu perjalanan Yakub. Yakub itu bukan orang baik, saudara, betul? Yakub itu dikenal sebagai bapak penipu. Pertama dia menipu ayahnya, kedua dia menipu siapa? Kakaknya. Dia itu raja tipu, saudara. Itu berarti orang yang tidak baik, betul? Sehingga pada perjalanan Yakub diganti oleh Tuhan namanya menjadi apa? Israel. Yang melahirkan 12 suku Israel, saudara. Nah kalau kita tarik ulur ke belakang bahwa orang Israel bukan orang yang baik. Bahkan di Alkitab dikenal sebagai bangsa yang apa? Tegar tengkuk. Bangsa yang tidak pernah menghormati nasihat. Bangsa yang tidak pernah tahu berterima kasih. Itu orang Israel. Tapi pertanyaannya begini, bahwa Allah itu jatuh cinta kepada bangsa Israel. Dan Allah berkata, engkau akan menjadi milik kesayanganku. Itu sesuatu hal yang luar biasa, saudara. Nah kalau kita tarik lagi saudara, kita ini pun disebut sebagai orang-orang Israel rohani. Nah kepercayaan Tuhan itu masih berlaku loh buat setiap kita. Bahwa ternyata tanpa kita sadari kita ini milik kepunyaan Tuhan saudara. Kita ini umat kesayangan Allah. Dari sekian banyak orang saudara, Anda dan saya merupakan orang-orang pilihannya Allah. Amin. Sekalipun kalau ditelusuri, kalau dicermati nggak ada yang baik dari sisi kita, saudara. Setuju, saudara? Ada yang mengaku di sini berani berterus terang bahwa Anda baik, tolong angkat tangan. Saya nggak berani angkat tangan juga, saudara. Sebab saya sadar bahwa masih ada banyak kelemahan-kelemahan di dalam diri saya. Setuju? Masih ada banyak hal-hal yang jahat di dalam diri saya. Saya sedang berjalan pada kesempurnaan, saudara. Saya nggak mengaku bahwa diri saya orang baik. Tapi saya mengucap syukur sekalipun saya tidak baik. Tapi Tuhan tidak pernah berpaling dari hidup saya, saudara. Tuhan tetap mencintai saya, saudara. Amin. Nah oleh karena itu siang hari ini mari kita hormati. Mari kita hargai penunjukan Tuhan kepada kita sebagai harta kesayangan Tuhan, saudara. Kalau orang punya barang kesayangan, itu pasti kalau naruh itu, naruh di tempat yang apa? Yang baik, betul? Ditaruh tempat-tempat yang rasanya aman, ya kan? Karena ini barang berharga, saudara. Ada statement begini,
Apa yang dihargai tinggi, apa yang dihargai tinggi disebabkan karena harga itu mahal. Tapi apa yang dihargai murah karena memang barang itu enggak mahal, saudara. Ya, Anda dan saya ini dihargai mahal oleh Tuhan. Dia harus mati di atas kayu salib, Bapak Ibu, itu dia kerjakan karena Anda dan saya, saudara. Betapa mulianya kita di hadapan Tuhan. Amin. Nah, oleh karenanya begini, siang hari ini saya ingin menyampaikan begini. Kalau Anda dan saya telah dipilih oleh Tuhan sebagai milik kesayangan Allah, sebagai umat kepunyaan Allah di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9. Sebab kamulah bangsa yang kudus, imamat yang rajani, bangsa yang apa? Bla bla bla, umat kepunyaan Allah. Oh, kita ini saudara punya stempel bahwa diri kita ini umat kepunyaan Allah. Kita ini orang yang berharga di hadapan Tuhan. Tentunya begini loh saudara, sebagai orang-orang yang berharga, sebagai orang-orang yang dikasihi Allah, mari kita belajar untuk menghormati Allah lewat perjalanan hidup kita ini saudara. Amin. Jangan sampai apa yang telah Tuhan tetapkan itu membuat hati Tuhan terluka saudara. Suatu ketika Tuhan itu ngomong sama iblis. Ketika iblis sedang berkeliling, Tuhan berkata, dari mana iblis? Iblis, kamu dari mana? Oh, aku keliling bumi. Waktu Tuhan tahu bahwa iblis telah mengembara berkeliling, Tuhan tanya kepada iblis satu pernyataan begini, apakah engkau lihat hambaku Ayub? Iblis langsung berkata apa saudara? Oh ya, aku tahu. Ayub adalah pribadi yang begini. Ya. Kenapa Tuhan dengan berani mempromosikan Ayub saudara di hadapan iblis? Tuhan tahu kualitasnya saudara. Betul? Nah hari ini mari kita belajar. Saya nggak tahu yang minggu pertama, minggu keempat saya nggak tahu apakah ada kesamaan. Ya, tapi saya cuma ingin membawa saudara seperti ini. Kalau Anda menyadari bahwa kita ini harta kesayangan Tuhan, maka belajarlah untuk menjaga hidup Anda. Sehingga tak kala Tuhan berkata seperti Tuhan berkata kepada iblis tentang Ayub, waktu Tuhan berkata kepada iblis mengenai hidup kita, karena memang kita punya kualitas saudara. Amin. Misalnya suatu ketika iblis jalan-jalan dan Tuhan berkata, kamu lihat hambaku Samuel? Oh, misalnya gembala ada, oh ya. Tuhan berkata, iblis berkata, ya aku lihat Samuel memang orangnya gini. Jangan sampai Tuhan berkata, kamu lihat hambaku Joko? Iblis ngomong, kau ada apa-apaan nih Joko? Joko itu gak ada apa-apanya. Tuhan malu, betul? Nah hari ini mari kita belajar. Apa yang telah dinyatakan Tuhan buat kita, bahwa setiap kita ini adalah harta kesayangan Tuhan. Mari kita jaga hidup kita saudara. Nah Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Mari kita lihat terlebih dahulu dasar kebenaran ini. Ya, supaya setiap kita ini menyadari bahwa kita ini pribadi yang berharga. Sekalipun secara potongan kita tidak karu-karuan loh saudara. Ya kan? Tapi kita ini tetap berharga loh saudara. Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu perhatikan dengan seksama bagaimana apa? Kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakan waktu yang ada karena hari-hari ini apa? Jahat. Alkitab dikatakan perhatikan bagaimana kita hidup saudara. Ini yang paling penting. Sebagai harta kesayangan Tuhan di muka bumi setiap kita. Mari kita belajar memperhatikan bagaimana cara kita hidup saudara. Supaya Tuhan itu disukakan. Di dalam Lukas pasal yang ke-13 ada satu kasus yang membuat Tuhan marah saudara. Lukas pasal yang ke-13 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Mari kita sama-sama belajar tentang kebenaran ini. Ya. Tuhan tegur keras orang-orang Israel saudara. Ya.
Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Ayat 2. Yesus menjawab mereka, sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain. Karena mereka mengalami apa? Nasib itu. Ayat yang ketiga. Tidak kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Ayat yang keempat. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem. Tidak kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Sampai di sini dulu ayat yang kelima. Ya, ada satu kasus Bapak Ibu, Yesus didatangi oleh beberapa orang yang menceritakan sebuah kasus bahwa ada orang-orang, saudara-saudaranya, rekan-rekannya, orang Galilea, matinya dengan mati yang begitu tragis. Seringkali kita ini punya mindset dalam pikiran kita, kalau orang mati disebabkan karena sakit, orang mati disebabkan karena usia, kita mungkin berpikir ya normal, betul? Tapi yang berhembus di udara negara kita ini ya, kalau orang mati kecelakaan atau itu tetangga kita katakanlah matinya mati ngenes, ngenes saudara, matinya tragis, seringkali kita punya mindset apa, cara pandang apa? Jujur saudara, ketika kita lihat tetangga kita matinya mengenaskan, ya dimakan beruang atau dimakan singa di kebun binatang, apa yang menjadi pemikiran kita? Kebanyakan kita akan berkata ini, itu dia kena karma. Itu karena dosanya, memang orang jahat itu. Itu layak dia mendapat kayak gitu. Kita ini seringkali menilai orang dari cara matinya. Betul? Tapi kalau orang mati karena usianya 80, kemarin teman saya, ya mamanya meninggal usia 82. Ya saya mengucap syukur ya, mamanya menyelesaikan apa yang dikatakan oleh firman saudara. Ya kan? 70 sampai 80 ya. Mamanya meninggal di usia 82 tahun. Wah, saya cukup kagum. Mamanya dia meninggal sama usianya dengan ibu saya. Ibu saya 83. Jadi seimbang gitu ya. Enggak mempersoalkan. Coba kalau yang mati itu usianya 12 tahun. Pasti orang yang datang ke tempat pemakaman itu akan apa? Kasak-kusuk, betul? Kenapa mati ini? Iya itu dosane pamaiku. Iya, ngamai apa papaiku sing dosa iku sampai anake sing jadikno korban kayak gitu-gitu. Penilaiannya kayak gitu. Betul? Betul. Orang itu cepat untuk apa? Memberi penilaian seperti ini. Tapi apa yang dikatakan Tuhan? Enggak, saudara. Tuhan itu marah dengan beberapa orang yang punya cara pandang seperti itu. Tuhan itu sedang berkata begini, gak usah ngurusi matinya orang. Sebab bicara soal kematian itu bicara tentang kedaulatan Tuhan atas seseorang, saudara. Kita ini tidak pernah tahu bagaimana cara Tuhan nanti panggil hidup Anda dan saya, saudara. Halo? Betul? Kalau saya boleh memilih, saudara, saya ingin seperti ayah saya, bapak saya ketika dipanggil oleh Tuhan. Kalau boleh memilih, saudara, bapak saya itu matinya menurut saya paling excellent, saudara. Oh iya, dia capek bekerja seharian, pulang sore, ya. Dulu di rumah kami Surabaya itu zaman dulu di ruang tamu, ya. Beda lah, sekarang tipe rumah sekarang ini beda ya. Bapak saya itu punya rumah yang besar, jadi di ruang tamu itu dikasih amben. You know amben, saudara? Apa itu amben itu? Bayang bale gitu ya. Ditaruh kasur di situ. Jadi sambil nonton TV, itu sambil tidur-tiduran. Ya kan? Dulu rumah orang tua kita itu modelnya kayak gitu. Enggak seperti sekarang ini, saudara, ya kan? Nah, ayah saya atau bapak saya, sore-sore, ya antara jam 5, saya pamit, saya berangkat ke gereja. Pak, saya mau ke gereja ya. 5:30, dia itu minta sama menantunya untuk dipijet, karena capek.
Ya, dia panggil menantunya untuk pijet sambil nonton TV, saudara. Lagi dipijet, saudara, lagi dipijet. Tertidur, sangkanya menantunya ini tidur. Ya, dibiarkan tidur sampai pijet. Lama-lama dia lihat gini, wah sudah pules ini, mau ditinggal. Tapi ketika dia lihat, ini pulesnya kok aneh. Ini di ruang keluarga itu ada ibunya, ada istri saya maksudnya, ibu saya, ada istrinya bapak saya maksudnya, ada anak-anak yang lain lagi nonton TV gitu loh. Nah menantunya ini bilang gini, Pak, dibangunin saudara. Enggak bangun-bangun. Ternyata apa? Meninggal saudara. Kita itu kaget, saya lagi di gereja. Adik saya, kakak saya lagi nonton TV, tahu-tahu dikejutkan di belakang. Iparnya ini jerit, Pak, semua ono apa mas? Begitu. Bapak gak ono. Kaget semua saudara. Enak kan meninggalnya? Meninggalnya enggak ditabrak sepur loh saudara. Coba kalau bapak saya meninggal ditabrak sepur, pikirannya orang mau bunuh diri. Kakean utang, semua punya penilaian kayak gitu. Kita ini tidak pernah bisa memilih nantinya cara Tuhan panggil hidup kita tidak pernah tahu loh Bapak Ibu, betul? Sebab kematian itu bicara mengenai kedaulatan Tuhan. Yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana kita hidup ini loh saudara. Makanya di ayat yang ke-6, mari kita lanjutkan. Yesus ngasih perumpamaan tentang pohon ara saudara. Lalu Yesus menyatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di dekat kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini. Dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini untuk apa? Ia hidup di tanah ini dengan apa? Percuma. Ayat yang ke-8. Jawab orang itu, Tuhan biarkan dia tumbuh setahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. 9. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak tebanglah dia. Ada satu perumpamaan yang diberitakan Yesus kepada orang-orang yang Galilea ini. Bahwa bukan persoalan mati yang menjadi urusan mereka. Sebab kematian itu menjadi kedaulatan Tuhan. Betul? Tapi yang menjadi persoalannya adalah begini. Bagaimana kamu hidup hari ini? Diberi gambaran tentang pohon ara saudara. Kenapa pohon ara menjadi contoh yang diberikan Yesus kepada orang-orang Israel? Pohon ara tinggal hidup di apa? Di kebun anggur. Ada agak aneh kan, betul? Di kebun anggur ada pohon ara saudara. Kenapa Tuhan kasih perumpamaan ini tentang pohon ara? Ada 3 fakta penting untuk kita ketahui tentang pohon ara Bapak Ibu. Tuhan ini kan marah, 3 tahun dia datang ke kebun itu, dia tidak mendapatkan pohon ara, betul? Marah besar. Dia tidak bisa menikmati pohon ara ini. Nah, saya ingin sampaikan 3 fakta penting tentang pohon ara. Supaya kita bisa memahami kenapa Tuhan ini begitu marah terhadap pohon ara. Mungkin kalau kita tidak mengerti, kita akan menyalahkan Tuhan itu loh. Baru 3 tahun ditanam, ya belum berbuah, Pak, goblok tuannya itu. Ya kita mungkin berpikir gitu kan, betul. Saya nanam pohon aja belum tentu, pohon mangga aja setahun atau 2 tahun belum tentu apa? Berbuah, masih apa? Masih tumbuh, tunas terus saudara. Nah saya ingin tunjukkan 3 fakta penting tentang pohon ara. Kenapa Tuhan ini begitu marah? Yang pertama saudara, pohon ara ini ketika dia ditanam ini saudara, 6 bulan setelah ia ditanam, dia sudah bisa menghasilkan buah. 6 bulan ditanam, dia sudah bisa menghasilkan buah. Yang kedua, fakta kedua dari pohon ara begini saudara. Pohon ini bisa ditanam di dataran tinggi maupun dataran rendah. Ya. Jadi bisa ditanam di Surabaya atau ditanam di Batu,
di Tawangmangu yang dingin, dia bisa tumbuh sama. Fakta yang ketiga saudara, pohon ara ini berbuah ini saudara, kalau misalnya dalam 1 tahun, dia bisa berbuah dari bulan Januari sampai Oktober. November, Desember dia break, gak berbuah. Januari dia berbuah lagi. Kenapa 3 tahun gak berbuah? Marah kan? Padahal pohon ini saudara, ya dia kalau berbuah dalam 1 tahun itu dari Januari sampai Oktober loh, terus berbuah. Saudara mungkin tidak percaya apa yang saya sampaikan. Kalau saudara mau tahu faktanya, datang ke gereja saya saudara. Di gereja saya ada pohon ara saudara. Oh ya, kami menyewa sebuah kafe. Kafe itu pemiliknya orang Kristen saudara. Dia ngambil benihnya dari Israel, ditanam di Sidoarjo. Dia tidak bisa ditanam di pot saudara. Dia butuh media yang cukup luas karena pohon ara ini besar saudara. Dan waktu saya menyelidiki tentang fakta tentang buahnya saudara, memang betul. Pohon ini terus berbuah saudara. Buahnya bukan hanya di ujung saudara, di pucuk, tapi di tanah ini loh saudara, di batangnya saudara, di batangnya itu berbuah di apa namanya, di tanah, berbuah lebat saudara. Sehingga setiap kali kalau ada pembicara ke tempat saya tunjuk ini loh pohon ara. Kalau mereka sudah pernah ke Israel ya sudah tahu, tapi kalau belum ke Israel saya tunjuk ini loh pohon ara. Dan rasanya itu manis Bapak Ibu. Ya kalau saudara main ke Sidoarjo, ya datanglah ke, bukan promosi Pak, bukan. Saya juga tidak dapat fee dari kafe itu, datang ke kafe Akfa Kauripan. Ya, itu ada pohon ara. Supaya saudara paham betul kenapa Tuhan kasih ilustrasi tentang pohon ara. Karena pohon ara ini mudah untuk berbuah. Tidak ada alasan untuk tidak bisa berbuah saudara. Halo? 10 bulan dia terus berbuah saudara. Hanya 2 bulan dia break tidak berbuah. Beda dengan pohon yang lain betul? Dalam 1 tahun dia cuma 1 kali berbuah. Setelah itu dia apa? Izin gak berbuah. Tapi ini kebalikan loh saudara. Kenapa Tuhan pakai ilustrasi pohon ara? Menunjukkan begini loh. Bahwa ada kualitas dalam perjalanan hidup ini yang bisa dinikmati. Amin. Bukan bicara tentang kematian. Tidak usah pusing tentang kematian saudara. Tapi mari kita pusing tentang bagaimana hidup kita hari-hari ini. Apakah hidup kita hari-hari ini bisa dinikmati oleh Tuhan saudara. Sebagai apa? Harta kesayangan Tuhan. Saya percaya kalau ini kesayangan saya saudara, saya pelihara. Tapi kalau ini sudah tidak bisa menghasilkan apa-apa. Yang saya lakukan apa saudara? Saya buang saudara. Buat apa? Sama Alkitab tadi katakan buat apa dia hidup dengan percuma? Enggak ada faedahnya. Oleh karenanya mari kita perhatikan cara hidup kita ini loh saudara. Supaya sebagai barang kesayangan Allah kita ini bisa apa? Menyukakan hati Tuhan. Enggak ada alasan, oh gak bisa apa anak aku ini punya banyak masalah. Pohon ini bisa ditanam di daerah yang apa panas atau dingin bisa. Dia tidak mengenal cuaca saudara. Saya dulu berpikir pohon ara itu hanya di Israel, betul? Karena memang itu pohon asli orang Israel. Adanya di Timur Tengah. Tapi tidak loh saudara, di Sidoarjo bisa. Sehingga kadang-kadang ada tamu yang datang, Pak boleh saya minta benihnya? Ya saya ngomong gini, saya nggak punya hak. Datang aja ke bagian belakang tanya, boleh apa enggak? Cuma saya hanya bilang gini, ibu di rumah ada media yang luas? Enggak ada Pak, rumah saya sudah penuh dengan barang Pak. Ya enggak usah. Oh saya tanam di pot, enggak bisa. Enggak bisa saudara. Itu daunnya seperti daun jati saudara. Lebar. Jadi nyaman saudara, orang kalau berteduh di situ, waduh nikmat saudara. Ya datang aja ke Kauripan, ya datang. Tanya aja mana pohon ara akan ditunjukkan. Dan ada foto aja di situ sebagai bilang gini, aku ke Israel loh. Ya kan, ada pohon ara saudara.
Hari ini dia berbuah, hari ini masih berbuah. Besok pun kalau Anda datang seminggu lagi dia masih tetap berbuah. Gitu saudara. Jadi Tuhan itu sedang memberi satu penegasan kepada orang-orang Galilea tadi, bahwa nggak perlu mempersoalkan tentang kematian orang. Yang penting itu bagaimana cara hidup kita ini loh saudara. Itu yang paling penting. Bagaimana hidup kita ini bisa apa? Menjadi kesukaan Tuhan. Itu yang paling penting. Nah rahasianya, syaratnya kalau kita perhatikan di dalam Keluaran pasal yang ke-19 ayat yang ke-5 tadi, dua syarat yang diajukan oleh Tuhan. Ya, dua syarat untuk jadi apa? Harta kesayangan Tuhan, betul? Ya kita kembali saudara, kita kembali pada Keluaran. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada janjiku. Dua syarat yang diajukan oleh Tuhan kepada orang Israel, kalau mereka mau tetap disebut sebagai umat kesayangan Tuhan. Dua syarat itu tidak terlalu berat saudara, betul? Beda kalau kita ngurus perizinan sekarang ini. Ngurus usaha aja, birokrasinya apa? Banyak saudara. Tuhan itu tidak ngasih yang ribet-ribet syarat. Syaratnya cuma dua. Ya, tentang apa? Berpegang sungguh pada firman dan berpegang pada janji Tuhan. Saya ingat Pak Beni menyampaikan tentang perjanjian. Ya, saya sempat dengar khotbah beliau tentang perjanjian. Ya, saya nggak perlu terangkan. Saya cuma menerangkan dari sisi yang tentang firman. Kenapa ini penting, saudara? Coba perhatikan lagi Keluaran pasal 19. Ya, ada sebuah kalimat ya yang Tuhan mau dikatakan. Jadi sekarang jika kamu sungguh. Artinya itu bicara mengenai keputusan kita saudara. Sama seperti Anda datang beribadah. Kalau Anda, maaf kata, Anda datang beribadah karena rutinitas sebagai orang Kristen setiap minggu Anda beribadah. Percayalah Anda tidak akan pernah mengalami Tuhan dalam ibadah Anda. Tapi kalau Anda datang kepada Tuhan karena Anda tahu betul bahwa Anda perlu Tuhan, Anda perlu jamahan Tuhan, maka saya percaya ibadah itu mendatangkan berkat dalam hidup Anda. Bisa ketahuan kok cara orang beribadah yang sungguh-sungguh dan yang tidak sungguh-sungguh, itu bisa kelihatan saudara. Dari cara duduknya, dari cara berdirinya, dari cara bertepuk tangannya, dari cara dia mendengarkan firman. Itu antara orang yang sungguh-sungguh dan yang tidak itu kelihatan. Percayalah saudara. Apalagi saya bisa melihat muka-muka Anda. Mana yang serius dan yang tidak serius itu saya bisa tahu. Oh iya. Mana yang tidur dengar firman saya tahu. Mana yang lamun, ya kelihatan mata di depan, tapi kadang-kadang kan pikirannya kosong. Kadang-kadang pikirannya gini, kapan rek teng buyar rek ibadah rek. Wis wetengku luwe iki pendeta ngomong tok gak buyar-buyar. Loh, ketika tubuh Anda di sini loh. Belum tentu loh Anda yang datang ke gereja diberkati Tuhan. Siapa bilang saudara? Ketika Anda apa? Kalimat tadi berkata apa? Jika kamu apa? Sungguh-sungguh. Artinya dalam ibadah ada persiapan saudara. Tidak cuma sekedar karena hari Minggu. Pengkhotbah pasal yang keempat dikatakan aku menjaga langkahku kalau aku memasuki rumah Allah saudara. Ada persiapan. Tidak sekedar datang, tidak sekedar tugas saudara. Kalau cuma sekedar tugas saudara saya juga bisa ngomong sama gembala Anda. Pak saya gak nutut, Pak saya gak usah undang saya. Ya, saya juga gak enak ninggalkan jemaat saudara. Jemaat masih lagi acara makan-makan di tempat kami itu ya, bukan promo ya, bukan promo, bukan. Selesai ibadah kita ada fellowship gitu loh. Makan snack, ya snack itu dimakan saudara, hebat kan ya. Snack itu saudara dimakan saudara. Ya kita masih ngobrol gini, saya langsung pamit.
Bapak Ibu saya izin dulu ya, saya harus meninggalkan karena saya harus pelayanan. Oh ya Pak Anang, hati-hati, jangan ngebut. Oh enggak, saya tetap ngebut karena tidak nuntut. Ada jemaat bilang, jangan ngebut Pak Anang ya. Saya bilang, enggak Bu, saya ngebut karena tidak nuntut gitu loh. Ya saya kan nggak boleh bohong. Oh enggak Bu, saya nggak ngebut. Ujungnya di tol saya ngebut 120. Ya saudara, supaya cepat datang. Saudara, kalau kita beribadah tidak sungguh-sungguh, buat apa saudara? Halo? Makanya kalimat yang pertama itu dikatakan, jika kamu sungguh-sungguh. Artinya ada keputusan saudara. Gak sekedar datang, gak sekedar tugas. Kiranya Tuhan itu mencium bau harum dari apa yang kita kerjakan saudara. Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-23 dikatakan, apapun yang kamu kerjakan, kerjakanlah itu untuk Tuhan dan bukan untuk siapa? Manusia. Ibadah kita bukan untuk Bapak Gembala saudara. Saudara sedang beribadah bukan karena penilaian Bapak Gembala, bukan karena penilaian pengurus, enggak. Anda ibadah karena penilaian Tuhan saudara. Oh ya, jadi ibadah yang serius itu kelihatan saudara. Ya, cara duduknya itu tetap tenang saudara, tidak geser sana. Gue geser sini, suwe deh. Gue geser sana, gue geser sini. Rasanya kayak apa gitu loh ya. Kesusu boleh dididik loh. Loh. Padahal 2 menit dilihat lagi loh. Baru 2 menit dilihat. Emangnya langsung copot saudara. Kan ya ada. Tapi sudah ada. Bahkan di Alkitab itu dikatakan saudara. Ya, di Alkitab dikatakan di dalam Yeremia. Mereka mengerjakan ibadah mereka hanya perintah manusia yang dihafalkan saudara. Mari kita rubah cara ibadah kita. Ibadah yang sungguh-sungguh 2 jam aja loh Tuhan minta. Betul? Anda dikasih Tuhan 22 jam yang lainnya. 2 jam untuk Tuhan, kadang-kadang kita tidak pernah bisa memberi yang terbaik. Gitu minta diberkati, gitu minta dipulihkan. Kita aja tidak serius dengan Tuhan loh saudara. Segala sesuatu gini saudara, saya sering kali sampaikan kepada jemaat. Segala sesuatu yang dikerjakan dengan serius pasti mendatangkan berkat. Tapi segala sesuatu yang dikerjakan dengan setengah-setengah tidak akan mendatangkan apa-apa. Percayalah saudara. Saya nggak peduli yang datang berapa jemaat saya, tapi saya berharap setiap mereka yang datang, mereka serius cari Tuhan, bukan cari pembicara, bukan cari gembala, bukan cari konsumsi gereja, enggak. Tapi mereka datang karena cari Tuhan. Itu yang paling penting. Sungguh-sungguh. Yang kedua saudara yang ingin saya sampaikan siang hari ini tentang ini. Mari kita lihat slide ayat ini saudara. Bicara mengenai firman. Ya. Perhatikan, kalau Keluaran tadi. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firmanku, firman. Bagaimana firman itu bisa tinggal di dalam diri kita, itu penting saudara. Kita ini bukan cuma sekedar menjadi pendengar yang budiman dan padiman saudara. Ya, tapi kita menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh mengizinkan firman itu ada di dalam diri kita saudara. Tidak semua orang yang dengar firman sama responnya saudara. Amin. Tidak semua orang. Nah mari kita belajar dari jemaat di Tesalonika saudara. Dalam 1 Tesalonika pasal yang kedua ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Kita belajar dari jemaat ini. Jemaat ini adalah jemaat yang baru saudara. Jemaat ini baru dirintis oleh Rasul Paulus. Tapi jemaat ini telah menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sekitar mereka saudara. Karena cara hidup mereka begitu luar biasa saudara. 1 Tesalonika pasal yang kedua ayat yang ke-13. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur kepada Allah. Sebab kamu telah memberitakan itu bukan sebagai perkataan manusia. Tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian. Sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. 14.
Sebab kamu saudara-saudara telah menjadi penurut jemaat-jemaat Allah di Yehuda, jemaat-jemaat di dalam Kristus Yesus. Karena kamu telah menderita dari teman-teman sebangsamu. Segala sesuatu yang mereka derita dari orang-orang Yahudi. Saudara, jemaat ini jemaat yang baru. Tapi punya nilai, saudara. Gak perlu banyak. Gak perlu banyak. Sedikit tapi punya nilai. Itu dampaknya besar, saudara. Banyak ngerepoti buat apa, saudara. Loh iya, gembala sidang itu saudara, sekarang ini pikirannya enggak cari jemaat banyak-banyak. Belum tentu banyak itu bisa menyenangkan. Mendatangkan masalah juga banyak saudara, betul. Tapi kalau sedikit pun tapi punya kualitas, itu sesuatu yang luar biasa. Jemaat di Tesalonika seperti ini saudara. Nah kenapa jemaat di Tesalonika ini begitu jadi berkat saudara? Rahasianya cuma satu. Karena di dalam hidup mereka ada firman, saudara. Ada firman. Nah, gimana caranya firman itu bisa tinggal di dalam diri kita? Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. 3 hal pentingnya supaya firman itu bisa terus tinggal di dalam diri kita. Saya percaya begini Bapak Ibu, ketika firman itu tinggal di dalam diri Anda, maka firman itu yang akan bekerja di dalam hidup Anda sehingga keserupaan dengan Kristus itu semakin terjadi. Kita butuh firman. Ya, sebelum kita melihat ini, mari kita lihat 1 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16 saudara. Kalau tidak salah dikatakan seperti ini, setiap tulisan yang diilhamkan Allah, ya 1 Timotius, kalau tidak salah. Kalau salah ya tidak apa-apa saudara. Ya, oh bukan. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16 ya. Karena tahu-tahu langsung muncul saudara. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16 dikatakan demikian. Segala tulisan, ya betul ya. Ya, kayak 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ketika firman tinggal di dalam diri kita, saudara, maka saya percaya ini saudara, keserupaan dengan Kristus itu akan terjadi. Ya. Tapi kalau firman itu tidak tinggal di dalam hidupmu saudara, sekalipun engkau jadi orang Kristen 50 tahun saudara, itu tidak memberi garansi apa-apa. Yang penting itu firman tinggal. Sebab waktu firman tinggal di dalam hidup kita, dikatakan tadi apa? Dia mendidik, dia mengajar, dia memperbaiki kelakuan. Oh hidupnya apa saudara? Mengalami pembaharuan. Dikarenakan apa? Firman itu tinggal. Nah kita ini cuma senangnya kolektor khotbah saudara. Senang khotbah, tapi belum tentu mempraktekkan firman saudara. Ada 3 hal yang ingin saya bagikan siang hari ini. Yang pertama, bagaimana firman itu bisa tinggal di dalam diri kita saudara. Itu garansi terpenting loh saudara. Yang pertama, hormati setiap firman yang datang dalam hidupmu. Hormati. Siapapun yang menyampaikan firman, hormati firman. Kecenderungan kita maaf. Kecenderungan kita ini lihat siapa yang menyampaikan saudara. Memang gak salah. Gak salah. Yang menyampaikan itu adalah orang-orang yang harusnya diurapi, betul? Orang-orang yang punya kredibilitas saudara. Orang-orang yang punya integritas. Harusnya memang kayak gitu. Tidak serampangan orang boleh menyampaikan firman. Ini ruang panggung ini adalah panggung suci. Tidak semua orang boleh saudara. Ya, harus punya nilai tentunya. Nah, hal yang pertama bagaimana firman itu bisa tinggal di dalam diri kita. Hormati saudara. Hormati firman. Sekalipun maaf kata firman itu hari itu datangnya tidak enak buat Anda. Menegur Anda, menemplak Anda, bahkan memukul hidup Anda. Hormati firman. Jangan sampai setiap firman yang datang terus kita ini berkata begini. Firman ini cocok kayak sebelahku.
Terus minggu depan datang lagi. Waduh, betul memang. Firmannya bagus. Kayak bojoku. Memang kayak gini kelakuannya. Terus besoknya, waduh firman ini cocok kayak anak-anakku ini. Rungokno. Selama 1 bulan gak ada firman yang cocok untuk dia, saudara. Terus dia mau bertumbuh dari mana? Halo? Saudara, kadang-kadang kita tidak menghormati firman. Kita ini mau terima firman kalau firmannya itu menyenangkan telinga kita. Mengenakkan daging kita, kita baru terima firman itu. Tapi kalau firman itu menyerang zona nyaman kita, kita terusik. Dan kita kadang-kadang tidak mau lagi dengar firman, keluar. Saudara, hormati setiap firman yang datang dalam diri kita. Saya pernah mengalami kegagalan ini Bapak Ibu. Saya pernah sempat tidak menghormati firman ketika saya sekolah teologi, saudara. Tidak semua orang yang sekolah teologi itu rohani semua, saudara. Enggak. Ketika ada ibadah antar mahasiswa, saudara, antar mahasiswa, jadi yang mimpin pujian mahasiswa, yang khotbah mahasiswa, saudara. Nah, ketika teman saya nyampaikan firman, dia pakai tema katakanlah, misalnya tema harta kesayangan gitu lah. Langsung kita bisa pikir gini, karena kita ini kan hafal ayat. Harta kesayangan, pasti diambil dari Keluaran pasal 19 ayat yang kelima. Kita berdebat di belakang, pasti ngambil itu. Nanti paling poinnya 2 atau 3, biasanya dikasih ayat ini, dikasih ayat ini, dikasih ayat ini, wis iso, wis ngerti. Gitu. Nah jadi ketika firman Tuhan disampaikan, gak ngrungokno saudara. Karena menganggap apa? Sudah tahu. Dan itu pernah menjebak hidup saya. Setiap kali teman menyampaikan firman kita tahu temanya apa, ayatnya apa, kita sudah. Karena kita kan diajar saudara. Khotbah itu ada beberapa kategori. Khotbah topikal, khotbah tekstual, khotbah ekspositori. Ya, ada beberapa. Jadi kita paham. Kalau pakai khotbah ini kita tahu alurnya kemana. Sudah ngerti. Jadi apa? Ya gak ngerungokno, sombong saudara. Apalagi maaf kata yang nyampaikan teman kita. Aduh, teman sekamar. Waduh langsung kita ngomong, bro semudono ae lah. Jembek aku delok kowe. Ndak hormati sama sekali saudara. Bahkan maaf kata ketika firman Tuhan disampaikan karena sudah ngerti. Tidur di ruang ibadah. Wis sudah apa-apa. Wis mari, wis buyar. Wis hafal kok. Gitu loh. Mau ngalami berkat Tuhan. Berkat dari mana saudara? Loh. Hormati setiap firman yang datang. Siapapun yang menyampaikan. Sekalipun yang menyampaikan itu tingkat ekonominya, tingkat pendidikannya di bawah Anda. Hormati firman. Gak peduli yang menyampaikan itu orang dalam atau orang luar. Hormati setiap firman saudara. Alkitab katakan siapa yang menghormati aku akan kuhormati. Tetapi siapa yang memandang rendah aku akan kuhina. Itu yang dikatakan oleh firman saudara. Kalau Anda mau dihormati Tuhan, hormati Tuhan saudara. Halo? Tapi kalau Anda tidak menghormati Tuhan, ya terima resikonya. Yang kedua saudara, bagaimana firman itu bisa tinggal di dalam diri kita. Seperti jemaat yang ada di Tesalonika. Yang kedua ini saudara, izinkan setiap firman yang datang itu mencapai titik klimaks di dalam diri kita saudara. Titik klimaks dari setiap firman itu adalah perubahan. Amin. Perubahan. Perhatikan Yesaya 55 ayat yang ke-11 saudara. Yesaya 55 ayat yang ke-11. Dikatakan demikian. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki. Dan akan berhasil dalam apa yang kusuruh kepadanya. Artinya begini, setiap firman yang keluar dari mulut Allah itu pasti mengerjakan sesuatu. Izinkan firman itu mencapai titik klimaks dalam hidup kita. Titik klimaks dari firman adalah perubahan. Sudah berapa tahun Anda jadi orang Kristen Bapak Ibu?
Persoalannya bukan berapa tahunnya itu. Persoalannya adalah begini, apakah lewat waktu itu, lewat waktu yang sudah Bapak Ibu lalui, Anda sudah mengalami perubahan atau tidak? Halo? Saya lihat sedikit di YouTube itu khotbahnya Basir perempuan ini siapa namanya? Debbie Basir ya. Debbie Basir. Dia ngomong bahwa penyesatan yang terbesar ya, penyesatan yang terbesar itu bukan dari ajaran-ajaran yang dari luar, enggak. Penyesatan yang terbesar itu ketika anak Tuhan yang duduk di dalam gereja, yang puluhan tahun duduk di dalam gereja, yang tidak mengalami perubahan, itu penyesatan, saudara. Waktu saya dengar itu saya setuju. Ya, berapa tahun Anda jadi orang Kristen, saudara? Kalau hidup kita ini tidak berubah, buat apa, saudara? Halo? Saya punya anak, Anda juga punya anak. Ketika istri saya melahirkan, 1 bulan lucu-lucunya saudara anak, betul? Lucu-lucunya saya bawa kemana-mana. 2 bulan saya gendong kemana-mana. Ya, seperti Mbak siapa itu, Mbak Urip yang ngomong tak gendong kemana-mana, tak gendong lah. Saya sama, anak saya gendong, saya tunjukkan ke orang-orang lu, anakku ganteng kayak bapak gitu ya. Gendong. 4 bulan masih saya gendong, masih seneng saudara, betul. Tapi kalau 3 tahun tak gendong terus, sing gendeng sapa saudara? 3 tahun anak itu terus ada di pangkuan saya dan tidak bisa jalan. Terus apa saudara? Apa yang bisa saya banggakan? Kalau 1 bulan, 2 bulan atau setengah tahun anak itu bertumbuh, ya memang belum bisa jalan, saya gendong kemana-mana, tidak apa-apa. Tapi kalau 5 tahun anak ini tidak bisa jalan saudara, apa yang saya harus kerjakan untuk anak ini? Halo? Tak lebokno meneh nang wetengi bujuku, bleng gitu, diproses ulang gitu. Tidak bisa kan? Kan pasti ada kesedihan, betul? Hal yang sama saudara dengan hidup kita saudara. Bukan pertanyaannya bukan berapa lama Anda sudah jadi orang Kristen, enggak. Ada yang jadi orang Kristen 50, puji Tuhan. Tapi bukan itu persoalannya. Apakah firman itu telah mengubah hidup Anda dari hari ke hari saudara? Kita ini sudah dengar firman puluhan kali, betul? Betul Bapak Ibu, dengar firman. Tapi persoalannya yang ketiga ini saudara. Kenapa jemaat Tesalonika jemaat yang jadi berkat? Karena mereka menjadi pelaku firman. Firman itu bisa tinggal di dalam kehidupan orang Tesalonika karena mereka menghormati firman. Mereka mengizinkan firman Allah mencapai titik klimaks yaitu perubahan. Dan mereka menjadi pelaku dari setiap kebenaran yang mereka terima saudara. Saya lebih suka jemaat yang cuma dengar khotbah 1 kali dalam 1 minggu saudara. Tapi dipraktekkan daripada dengar firman dalam seminggu 7 kali dengar firman. Tapi tidak dipraktekkan sama sekali. Sebab ketika kita mempraktekkan firman saudara, kita akan apa? Menghidupi, betul? Ingat firman itu loh saudara. Jadi itulah kekuatan orang-orang yang menjadi kesukaan Tuhan. Ada firman di dalam dirinya. Ada firman yang menolong mereka Bapak Ibu. Nah hari ini saudara, mari kita belajar kembali. Supaya setiap kita ini mencintai firman. Amin. Cintai firman. Bukan hanya cinta firman ketika hari Minggu. Hari Senin sampai hari Sabtu kita tidak mencintai firman. Yang kita cintai cuma TikTok terus, Shopee terus gitu saudara. Ya. Cinta firman itu akan menolong Anda loh Bapak Ibu. Bukan untuk kesenangan Pak Gembala Anda. Tapi itu untuk kesenangan hidup Anda. Menolong hidup Anda. Saya percaya ketika Anda kerjakan hal itu, Tuhan itu akan mempromokan Anda di hadapan iblis loh. Kamu kenal Yeni? Kenal. Kenapa? Oh ya ini tuh kayak gini, iblis ngomong, ya ini tuh gini. Iya. Kenapa? Karena memang Tuhan telah promosikan Anda, saudara. Jadi siang hari ini yuk sama-sama, ya, sama-sama kita semua sedang belajar. Kalau kita mau disebut harta kesayangan Tuhan, perhatikan cara hidup kita. Amin.
Perhatikan, poin yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah perhatikan cara hidup kita. Karena kita ini miliknya Allah, umat kesayangan Tuhan. Ya, jangan sampai hidup kita ini, saudara, maaf, membuat batu sandungan buat Tuhan. Ya, orang semakin mengecilkan Tuhan Yesus karena melihat kehidupan kita. Tapi kiranya orang di luar itu semakin mempermuliakan Tuhan oleh karena apa? Lihat cara hidup kita. Dikatakan seperti orang arif yang mempergunakan hari-harinya, hidupnya itu untuk perkara-perkara yang apa? Yang menyukakan hati Tuhan. Yang kedua, saudara, siang hari ini yang ingin saya sampaikan adalah begini. Terus tinggal di dalam firman. Terus tinggal di dalam firman. Kiranya firman Tuhan itu menjadi apa? Menjadi kekuatan di dalam perjalanan hidup Anda. Izinkan firman Tuhan mencapai titik klimaks. Jadilah pelaku firman. Nah, gimana caranya? Ya baca firman, amin. Kalau kita tidak suka baca firman, saudara, ya apa yang kita bisa renungkan, apa yang kita bisa praktekkan. Hari ini yuk kita sama-sama belajar. Ada kerinduan Tuhan untuk mempromosikan, ya, mempromosikan hidup kita, saudara. Saya percaya Tuhan itu ingin ngangkat anak-anaknya, betul? Betul, saudara? Tidak ada dalam sejarah namanya orang tua itu ingin merendahkan anaknya. Ya, saya punya anak, ya, saya banggakan anak-anak saya, saudara. Ya, setiap kali mereka tiap minggu main musik di gereja, dua anak saya main musik. Ya, setiap kali saya undang pembicara, ya, atau itu pembicara dari luar atau pembicara teman saya dari sekolah Tawangmangu gitu ya. Saya kenalkan, ini anak saya yang main drum. Ini anak saya yang main keyboard. Teman saya gitu, ini anakmu dang. Hebat dang. Hebat. Bapaknya kayak sok main, tapi anaknya harus sok main. Loh, kayak gitu, saudara. Seneng kan saya? Anak saya main drum, yang satu main keyboard. Saya untuk pegang alat musik semua bisa. Lah ya pegang. Tapi untuk memainkan, tanya Pak Samuel, tahu itu persoalan terbesar dalam hidup saya. Tapi manakala ketika saya lihat dua anak saya main, saudara, itu saya biasanya duduk kan, kalau suami istri, bapak gembala dan ibu kan di depan. Waktu kita nyanyi, terus saya sama istri saya lihat dua anak saya, rasanya senang, saudara. Ini loh buah hati kita, ini loh buah pernikahan kita. Orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan. Saya bangga mempromosikan. Coba maaf kata, kalau anak saya maling dua-dua, maaf. Terus ada teman saya datang, mana anakmu? Lagi di penjara. Loh, lah apa? Maling. Apa, saudara? Halo? Iya kan? Loh, ketika saya mempromosikan anak saya ke teman-teman, ke orang-orang terdekat saya, loh, mereka dapat promosi loh. Mereka bisa melayani gereja-gereja yang saya nggak pernah pikirkan. Mereka bisa ditunjuk gereja di mana saya dulu melayani, gereja lama saya, minta dua anak saya main di jadwal mereka. Mereka tanya dulu, Pak, aku melayani di gereja Papa sing lama, dah apa-apa. Loh ya dah apa-apa. Yang penting kamu ndak minta loh. Saya bilang gitu. Kamu minta apa ndak? Ndak, Pak. Aku ditelepon disuruh melayani, Pak. Ya layani. Selama ada kesempatan layani. Gitu loh. Terus gereja gimana, Pak? Oh ya, ndak apa-apa. Tak cari pengganti. Saya cari, kalau anak saya melayani di luar, saya carikan pengganti. Cuma saya ngomong gini, 1 bulan 1 kali. Ojo 1 bulan 2 kali. Jembuk duit gereja. You know jembuk, saudara. Entek duit gereja, Pak. Saya cuma 1 bulan 1 kali, boleh. Terserah main. Yang bass, yang gitar semua, saya ngomong sama pemain musik di gereja saya. 1 bulan saya izinkan 1 kali keluar. Supaya apa? Juga belajar dari gereja lain, cara bermain yang baik. Saya bangga mempromosikan anak saya. Hal yang sama dengan Tuhan loh, saudara. Halo? Tuhan itu ingin membanggakan harta kesukaannya. Tapi kalau ternyata Anda tidak punya kualitas, apa yang mau dibanggakan oleh Tuhan, Bapak Ibu? Ya, sama seperti contoh saya berharap itu tidak terjadi loh ya.
Ketika saya ditanya, "Ndi nang anakmu nang penjara?" Lah opo maling kabeh. Waduh saudara, ngenes saudara. Orang kan berkata yang tutupan gerejamu nang kayak opo, dadi gembala gitu. Ya kan? Saudara, kalau Anda mau dipromosikan oleh Tuhan sebagai harta kesayangannya, perhatikan bagaimana kamu hidup. Dan yang kedua, izinkan firman itu terus tinggal mengoreksi kehidupan Anda. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya rindu siang hari ini ingin berdoa buat seluruh sidang jemaat. Bukan doa untuk pertobatan, bukan doa untuk apa, enggak. Saya ingin mengimpartasikan sesuatu yang Tuhan ingin supaya seluruh jemaat di tempat ini menjadi pelaku-pelaku dari setiap kebenaran firman. Saya percaya sekalipun usia kekristenan Anda baru mungkin 5 tahun, 6 tahun. Bagi Tuhan itu bukan persoalan. Yang Tuhan cari adalah orang yang punya kualitas. Yang menyadari bahwa dirinya ini adalah harta kesukaan Tuhan. Sehingga ketika dia menyadari sebagai harta kesukaan Tuhan, dia akan memperhatikan bagaimana cara dia hidup. Saya rindu siang hari ini berdoa buat seluruh jemaat. Kiranya anugerah kekuatan yang daripada Tuhan terus memampukan Anda untuk terus melewati perjalanan ini. Tanpa Tuhan Bapak Ibu, tanpa Tuhan kita tidak akan mungkin bisa menyelesaikan perjuangan iman kita. Kita butuh campur tangan Tuhan. Sebagai seorang gembala, saya pun butuh campur tangan Tuhan atas hidup saya untuk menolong saya. Siang hari ini sebelum saya berdoa, mari setiap kita mengambil posisi di hadapan Tuhan. Mari kita cross check diri kita masing-masing. Tuhan telah menetapkan Anda sebagai harta kesayangan Tuhan. Tapi kita cross check diri kita, apakah kita betul-betul telah menjaga nilai hidup kita sebagai barang yang berharga. Ketika barang yang berharga itu tidak dijaga dengan baik, maka barang itu akan mengalami penurunan nilai harga. Ketika barang itu tidak dipakai untuk perkara-perkara yang baik, Alkitab katakan ada perkakas-perkakas yang terbuat dari emas, yang terbuat dari kayu. Yang emas hanya dipakai untuk hal-hal yang istimewa, sedangkan yang kayu untuk hal-hal yang biasa. Kiranya Tuhan menemukan hidup Anda dan saya dipakai untuk hal-hal yang mulia. Siang hari ini datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan ini aku. Cek hidupku Tuhan. Temukan di dalam diriku, kalau toh ada hal-hal yang salah, ampuni aku Tuhan. Aku mau mengalami pembaruan. Ujilah aku Tuhan, aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadirat-Mu. Ku nyanyi,
ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Dengan iman katakan, aku Tuhan. Mari setiap kita datang di hadapan Tuhan. Aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu, aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranku nyanyi. Ku janji Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana, Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Mari setiap kita menguji hati kita. 1 bulan ini kita sudah diajar tentang harta kesukaan Tuhan. Hari ini keputusan Bapak Ibu Saudara. Apakah Anda siap untuk terus dipercaya sebagai harta kesukaan Tuhan dengan cara memelihara kehidupan ini untuk tidak lagi hidup di dalam dosa, tidak lagi hidup serampangan, sungguh-sungguh menjaga kualitas hidup. Hari ini keputusan Bapak Ibu untuk tidak lagi bermain-main dengan dosa, karena setiap kita ini adalah harta kesukaan Tuhan. Izinkan firman 1 bulan ini yang berbicara, memberi kekuatan buat Bapak Ibu Saudara untuk tetap memelihara iman di dalam diri Anda. Untuk sejenak, mari kita datang pribadi lepas pribadi di hadapan Tuhan. Tuhan. Jangan sampai harta yang berharga, yang punya nilai darah anak domba, itu hilang dalam perjalanan hidup ini. Kiranya kita dapat mempertahankan nilai barang yang mahal ini. Sebab hidup kita ini telah ditebus dengan darah Kristus. Jangan lagi bermain-main dengan dosa. Saya rindu berdoa untuk sidang jemaat. Saya dan Bapak Gembala akan menumpangkan tangan dengan minyak urapan
Kiranya sungguh-sungguh setiap kebenaran firman itu boleh termeterai di dalam diri Bapak Ibu sidang jemaat.